Di malam ini marilah sama-sama kita bersyukur karena Allah masih beri nikmat. Hujan adalah nikmat, panas juga nikmat. Sehat, kita tidak terbaring di rumah sakit, itu nikmat. Kita masih bisa makan, merasakan enak, tidak kena corona. Kalau corona itu tidak ada rasa, itu nikmat. Minum air putih masih terasa enak. Makanya kalau kita minum itu berdoa, Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air putih ini enak, furatan bi ni'matihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Tidak menjadikan air ini pahit karena mungkin ulah daripada dosa-dosa kita. Itu maksudnya kalau kita sudah sakit, sakit itu menghapus dosa. Ketika sakit, air yang enak sekalipun rasanya pahit. Oh, itu adalah nikmat yang masih Allah beri kepada kita. Banyak-banyaklah kita bersyukur, mudah-mudahan banyak kita dapat nikmat-nikmat lagi. Alhamdulillah. Salawat yuk sama-sama kita membacakan supaya kita terdengar semarak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambah salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, ada yang masih main HP atau tidak main HP, tetap dapat barokah syafaat Rasulullah. Itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah kenal sama Ustaz? Belum? Kebahagiaan ada di situ. Bukan husnul yakin, tapi yakin pakai N. Itu bukan SPS sebetulnya, itu adalah SPSI tambah I, sarjana psikologi. Bisa menengok jiwa-jiwa ibu bapak sekalian. Wah, ini orangnya pemarah. Wah, ini orangnya pemalu. Wah, ini orangnya pendendam. Itu yang kami pelajari di ilmu psikologi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita semua adalah umat Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Yusuf Islam, ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub Islam, sampai Nabi Muhammad, dan kita adalah Islam. Di dalam Islam ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Ada produk yang halal, ada produk yang haram. Kambing boleh enggak? Boleh kalau sudah mati. Jangan makan kambing hidup.
Gulai. Sapi boleh. Potong. Mati dia. Goreng. Bismillah. Keong boleh atau tidak? Keong yang ada di parit-parit itu boleh atau tidak? Ini nanti kita bahas sedikit. Apakah ini halal? Apa lagi? Ikan yang sudah mati 3 hari boleh tak? Kadang-kadang bawa ikan dari Bagan Siapi-Api, kadang-kadang bawa ikan dari Sumatera Barat. Sampai di sini enggak laku-laku di pasar Kemet, ditaruh di es. Kita beli, boleh enggak kita makan? Kalau sudah berubah zat, bau dan bentuknya tidak boleh. Tapi kalau masih baunya tidak menyengat, masih nampaknya bisa kita makan, itu masih dihalalkan. Karena ada 2 binatang yang boleh dimakan kalau dia sudah mati. Jadi 2 binatang ini Pak, tidak berlaku hukum tiren. Jadi kalau dulu ada ayam tiren, ayam yang sudah mati karena mungkin dia keracunan atau berkelahi dengan kawannya di kandang, mati dia, itu tak boleh dimakan lagi karena sudah mati kemarin. Nanti kadang-kadang ada juga yang membohongi kita, pedagang-pedagang yang masih menjual. Ini kadang-kadang kita harus teliti. Ini mati karena disembelih atau mati sendiri. 2 yang tidak berlaku hukum mati kemarin atau tiren itu, yaitu binatang di laut atau ikan-ikan dan juga belalang. Jadi di dalam Islam boleh makan belalang. Ya, boleh. Cari belalang di rumput, Bismillah, mati dia, goreng. Atau dah mati dia pun, kalau masih belum bau, masih boleh. Tapi kalau udah bau, dari gigit semut, janganlah kita makan lagi. Itu tidak ada lagi gizi dan kebaikan untuk kita. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Imran, kullu ta'am, semua makanan halal li Bani Israel, itu halal untuk orang Bani Israel, illa ma harrama Israel ala nafsi, kecuali yang sudah dilarang oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Anak cucu Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Orang yang mungkin Israel di Palestina itu anak cucu cicit Nabi Yakub, itu adalah anak cucu Bani Israel. Israel sendiri namanya Yakub. Jadi kalau ada yang bilang, Israel, jangan panas, tenang. Israel itu nama lain dari Nabi kita, yaitu Yakub. Di dalam Al-Quran aja sendiri ada illa ma harrama Israel, kecuali yang diharamkan Yakub atau Israel ala nafsi, atas dirinya sendiri. Jadi kalau orang dulu itu segan manut sama tokoh agamanya. Tokoh agama orang dulu adalah Bani Israel atau adalah Israel alias Nabi Yakub. Apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub, orang itu tak mau makan, kecuali yang bandel-bandel. Sama juga dengan kawan-kawan, misalnya orang, mohon maaf, non-muslim, apa katanya? Semua yang ada di laut boleh dimakan, kecuali kapal selam, atau kecuali yang keras-keras. Itu pun kalau terbuat dari besi, itu baru jadi haram. Jadi kalau semua yang dihalalkan Israel atau Yakub halal, halal sampai sekarang. Karena Nabi Yakub adalah
di kita? Karena dia juga adalah Islam. Min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunkan kitab Taurat atau sebelum Nabi Musa diturunkan. Di ayat lain Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, jadi di sini dipanggil bukan orang Islam aja sebetulnya. Karena yang mau sehat itu orang Islam atau seluruh orang? Seluruh orang mau sehat. Mau dia Islam mau sehat. Mau dia Kristen mau diet. Mau dia Hindu mau sehat, kuat. Mau dia Buddha mau sehat, kuat. Mau dia tidak punya agama, aliran kepercayaan mau sehat juga. Maka dipanggil Allah, hai seluruh manusia, kulu, makanlah kalian. Ini Al-Quran adalah kitab untuk panduan semua manusia. Makanlah kalian halalan, yang mana dia itu halal, thayyiban, dan mana dia itu thayyib atau baik. Ya kadang-kadang kalau zaman sekarang ini memang halal Pak, kacang halal. Tapi kalau lagi asam urat nggak baik. Ya. Nangka halal, gulai nangka halal. Tapi kalau lagi lambung jangan. Ya. Minum teh manis-manis halal. Tapi kalau udah banyak gula jangan. Apalagi minum sirup-sirup, besok Bapak sebentar lagi mungkin akan banyak minuman kaleng. Itu kalau udah kena gula janganlah banyak-banyak. Coba sikit-sikit aja lah. Nanti terasa gula baru. Dan itu tidak thayyib, dan itu tidak baik bagi tubuh kita. Maka dua, halal thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti keinginan, jangan ikuti syaitan. Syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu musuh. Jangan ikuti, ini enak, ini hantam aja, padahal banyak penyakit di tubuh kita. Ya. Sabar, sabar, sabar. Kalau udah 50 ke atas itu sabar, jangankan 50, 30 ke atas zaman sekarang harus banyak sabar, menahan. Mana dia thayyib atau tidak thayyib. Kemudian dari sabda Nabi, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Ya. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, yang di antara halal, di antara haram itu ada namanya perkara yang samar atau syubhat. Pernah dengar syubhat? Syubhat ini gak joleh, gak jelas. Ini haram atau halal? Banyak tuh kan? Dulu kita khawatir apa namanya, untuk apa nih? Suntik-suntik virusnya apa namanya? Vaksin. Vaksin itu joleh atau enggak kok? Banyak juga yang khawatir. Kalau kita khawatir, maka kita harus famanittaqo syubhat. Siapa yang khawatir akan syubhat, enggak jelasnya, samar-samarnya, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sesungguhnya dia telah menjaga agama dan juga menjaga kehormatannya. Jangan makan yang syubhat-syubhat. Baik dari pendapatan, ini dari mana ini? Misalnya besok ada mencalek lagi untuk Kabupaten Kampar, bupati kan? Bulan 5 udah habis. Banyak datang misalnya calon-calon bupati, calon wakil bupati. Dapat kita duit. Ini jelas atau enggak nih? Syubhat. Syubhat itu daripada kita cuma dapat 50, tapi kemudian kita resah, lebih baik 50-nya diterima saja. Mubazir. Lalu gimana Pak Ustaz caranya? Ya bagi-bagilah, 30.000 kasih sama orang miskin, 20.000 untuk jajan anak. Gitu caranya. Jangan 50 ada orang ngasih kemudian tolak, enggak usah. Ya. Ini pesannya yang tidak apa ini. Tapi itulah caranya. Pertama kita menghormati yang memberi, kedua bisa kita salurkan kepada yang berhak menerima. Kalau kita nolak mentah-mentah, kadang-kadang
silaturahmi. Kadang-kadang yang memberi orang kita juga, tim suksesnya orang kita juga. Terima saja. Mau 100 ribu satu kepala, terima saja. Nanti datang lagi calon bupati lain, terima lagi. Iya, benar. 5 calon bupati kayak kemarin tuh, 5-5-nya kasih sarung, ambil aja sarungnya semuanya. Ya kan saya nanti bilang bagi 3 ke panti asuhan, misalnya panti asuhan Pak Hasan Nur, panti asuhan di Jalan Amal, atau panti asuhan Rahmat Ilahi di sana lah pokoknya. 2 ambil untuk kita untuk sholat. Baca bismillah, mudah-mudahan haramnya jadi halal. Amin ya rabbal. Gak usah terlalu kita untuk kaku-kaku kali dalam Islam, tapi juga tidak usah terlalu mengambil semuanya sehingga kita terjatuh kepada syubhat yang besar. Inilah banyak produk-produk Islam. Sebetulnya kalau kita bahas, apakah harus ada sertifikat halal Pak Ustaz? Ini aqua ini ada enggak sertifikat halal? Ada. Mana? Enggak ada nampaknya. Ada? Ada ya? Ada. Le mineral ada enggak? Itu murah aqua. Ada sertifikat halal? Ada enggak? Di kardusnya ada. Yang ada sertifikat halal, alhamdulillah. Tidak ada sertifikat halal, jangan pula tidak dimakan. Soalnya lotek-lotek yang dijual di pasar Ramadan itu tidak ada halalnya sertifikat. Cendol-cendol yang itu, ya kan? Cendol yang dijual di pasar Ramadan pinggir-pinggir jalan itu tak pakai sertifikat. Boro-boro mau ngurus sertifikat, nanti habis pula duit ini aja belum laku, kata pedagang. Pakai saja logika kita, karena kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Nah ini kayaknya kandungannya cuma minyak, mentega, ya udahlah dimakan saja. Kalau kandungannya mungkin kita ragu ada kandungan babi, ya baru kita tinggalin. Begitu saja. Jangan berat-berat mikir. Mikirin utang aja udah banyak gitu. Agama itu tidak terlalu kaku atau menekan kita. Kalaupun kita ragu, tadi saya bilang, kalau kita ragu maka tinggalkan saja. Kalau ragu dan mau bertanya, baru tanyakan kepada ustaz yang ahlinya. Duduk 4 mata atau duduk bersama, baru kita sepakati. Tinggalkan. Boleh. Keong gimana tadi? Tetaplah haram. Kalau binatang yang ada atau binatang yang ada di 2 tempat, dia bisa di air, dia bisa di darat, itu lebih berat kepada haram untuk mengkonsumsinya. Kodok haram. Memang ada juga orang yang jual kodok diopor ke batu bara. Saya pernah dengar itu. Dicari kodok banyak-banyak di daerah Kubu bagian siapa api, nanti dijual ke batu bara. Dia bertanya sama saya, gimana nih, kami pekerjaan jualan kodok. Ya udahlah, kalau tidak ada kerjaan biarin aja lah. Daripada nggak pekerjaan, anak bini nanti mau makan apa? Kan pikir juga saya. Kecuali nanti udah dapat kerja lain, boleh lah ya Pak ya. Jangan bila kita azab udah berhenti, dia udah kerja 3 tahun 5 tahun, asli pula kita suruh berhenti. Nanti pulang balik ke rumah kita minta beras bang. Saya mikir juga walaupun ada ketentuan-ketentuan, bukan berarti saya tidak mengetahui mana halal, mana haram, atau mana syubhat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahanlah kita terlindungi dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang banyak kita makan, dari yang kita ragukan atau syubhat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.